Halo semua, perkenalkan saya Dwi Krisnadharma. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu AMSTRADE. Saya membagi video ini dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu latar belakang apa itu AMSTRADE. Tahap kedua studi kasus AMSTRADE antara China dan Pakistan. Dan yang terakhir adalah implikasi dari studi kasus AMSTRADE China dan Pakistan. Baik, tahap pertama adalah latar belakang. Latar belakang perdagangan senjata, kami merujuk pada perkataan dari Buzan mengenai apa itu perdagangan senjata. Dari Buzan mengatakan bahwa the arms trade is a process of the spread of technology around the world. Atau dalam konteks ini, Buzan yang ingin menyampaikan bahwa perdagangan senjata adalah proses di mana penyebaran teknologi di seluruh dunia. Salah satu faktor peningkatan perdagangan senjata adalah kondisi geopolitik. Dalam kasus ini, kami mengambil studi kasus antara China dan Pakistan. Kondisi geopolitik Asia Selatan mempengaruhi perdagangan senjata kedua negara ini. Sejak tahun 1960-an, China telah menjadi pemasok utama pengadaan senjata Pakistan dalam mengatasi keadaan geopolitik di Asia Selatan. Diplomasi dan proses perdagangan senjata China dan Pakistan. Sejarah perdagangan senjata antara China dan Pakistan dimulai pada tahun 1950-an, di mana kondisi geopolitik antara China, India, dan Uni Soviet serta sanksi dari Amerika Serikat terhadap Pakistan membuat hubungan kedua negara, China dan Pakistan, mulai membaik, di mana strategi pertahanan dan konteks-konteks pertahanan dan keamanan mulai diadakan pada tahun-tahun ini. Proses perdagangan senjata mulai datang ke Islamabad pada tahun 1966, di mana setelahnya pada tahun 1970-an China mulai mengubah kebijakan perdagangan senjatanya yang awalnya free to post menjadi komersil atau perdagangan. Era setelahnya pada tahun 1980-an hingga tahun 2000-an hubungan antara Pakistan dan Amerika Serikat mulai membaik, di mana pada saat itu pengadaan senjata tidak hanya datang dari China namun juga dari Amerika Serikat. Proses-proses yang mempengaruhi mulai dari adanya invasi dari Uni Soviet dan perang-perang kecil yang terjadi antara Uni Soviet dan Pakistan membuat Amerika Serikat mulai mau membantu Pakistan. Dan War on Terror tahun 2001 juga menjadi proses yang berpengaruh, di mana pengadaan senjata mulai datang dari Amerika Serikat. Meski begitu, China tetap menjadi pengadaan nomor satu perdagangan senjata yang dimiliki oleh Pakistan. Setelahnya, pada era kontemporer pada tahun 2000-an hingga tahun 2024 saat ini, mengambil data dari SIPRI, bahkan impor senjata dari Pakistan senilai 75% dari seluruh pengadaan senjata yang mereka lakukan, di mana menunjukkan bahwa China tetap menjadi pengimpor senjata nomor satu bagi Pakistan. Tahap 3 yaitu implikasi kerjasama antara China dan Pakistan. Apa saja hasil dari kerjasama antara China dan Pakistan ini? Yang pertama yaitu pesawat tempur JF-17, lalu juga ada sistem pertahanan udara HQ-8, dan juga kapal selam tipe 039A dan senjata konvensional lainnya. Lalu ada juga transfer teknologi China ke Pakistan dalam rangka untuk memodernisasi persenjataan militer Pakistan. Dan yang terakhir, akses strategis China. Bagi China, mereka mendapat keuntungan lebih ketika bekerja sama dengan Pakistan karena mereka membangun pelabuhan bandar sebagai pangkalan logistik dan militer di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan memperkuat kehadiran China di Samudra Hindia untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di kawasan tersebut.